Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah baik ya. Baik anak-anak, kali ini Ibu akan membahas tentang kondisi masyarakat Arab sebelum Islam dan peristiwa penting dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kondisi masyarakat sebelum Islam. Kondisi masyarakat sebelum Islam yang dikenal sebagai masa jahiliyah ditandai oleh berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan ekonomi yang unik. Kehidupan sosial masyarakat Arab, kabilah, dan struktur sosial. Masyarakat Arab terbagi menjadi berbagai kabilah atau suku. Setiap kabilah memiliki struktur sosial yang ketat dengan kepemimpinan syekh yang memimpin anggota kabilah. Loyalitas terhadap kabilah sangat kuat dan setiap individu dianggap bertanggung jawab untuk membela kehormatan dan keamanan sukunya. Selanjutnya, kehidupan padang pasir. Sebagian besar masyarakat Arab hidup di daerah gurun yang keras yang membentuk cara hidup mereka. Mereka umumnya adalah pengembala dan peternak, menggantungkan hidup pada unta, domba, dan kambing. Kehidupan nomaden ini mengharuskan mereka untuk berpindah-pindah demi mencari air dan padang rumput. Selanjutnya, budaya jahiliyah. Budaya pada masa ini dipenuhi dengan tradisi lisan, termasuk puisi dan cerita rakyat. Nilai-nilai kehormatan, keberanian, dan kesetiaan sangat dijunjung tinggi. Masyarakat juga melakukan praktik penyembahan terhadap berhala dan berbagai dewa yang dianggap memberi perlindungan dan berkah. Kondisi politik dan ekonomi perdagangan. Arab pra-Islam merupakan pusat perdagangan yang strategis. Kota-kota seperti Mekah dan Yastrib atau Madinah menjadi tempat pertemuan berbagai suku dan jalur perdagangan. Pedagang Arab menjalin hubungan dagang dengan berbagai bangsa seperti Romawi dan Persia, serta mengangkut barang-barang seperti rempah-rempah, tekstil, dan perak. Suku-suku yang berkuasa. Beberapa suku seperti Quraisy di Mekah memiliki pengaruh besar dalam politik dan ekonomi. Quraisy sebagai penjaga Ka'bah memiliki peran penting dalam menarik peziarah dan perdagangan yang memperkuat posisi ekonomi mereka. Ketegangan sering terjadi antar kabilah karena persaingan sumber daya dan kekuasaan. Yang selanjutnya, kondisi ekonomi. Masyarakat Arab sebagian besar berhubungan dengan ekonomi barter. Meskipun ada beberapa bentuk mata uang, banyak transaksi dilakukan dengan tukar-menukar barang. Kegiatan ekonomi ini sangat bergantung pada musim dan keberadaan air. Sehingga kadang menyebabkan ketegangan antar suku-suku yang bersaing untuk sumber daya yang terbatas. Secara keseluruhan, kondisi masyarakat Arab sebelum Islam mencerminkan kehidupan yang kompleks dan dinamis dengan tantangan serta kekayaan budaya yang menjadi latar belakang munculnya Islam sebagai perubahan signifikan dalam sejarah mereka. Baik anak-anak, materi selanjutnya tentang perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW merupakan sebuah perjalanan yang luar biasa dan berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Penjelasan mengenai 3 fase penting dalam hidup beliau. Yang pertama, lahirnya Nabi Muhammad dan masa kecil Nabi Muhammad SAW sekitar tahun 570 Masehi di Mekah dalam suku Quraisy yang terkemuka. Beliau adalah anak dari Abdullah dan Aminah. Setelah ditinggal ayahnya yang meninggal sebelum kelahirannya, Muhammad tumbuh dalam asuhan kakeknya, yaitu Abdul Muthalib, dan kemudian pamannya Abu Thalib. Di masa kecilnya, Muhammad dikenal sebagai anak yang jujur dan amanah, yang dijuluki Al-Amin atau yang dapat dipercaya. Pada usia 6 tahun, beliau kehilangan ibunya, dan pada usia 8 tahun beliau kehilangan kakeknya.
Pengalaman ini membuatnya mandiri dan mengajarkan nilai-nilai ketahanan. Muhammad tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan tradisi budaya, tetapi juga dikelilingi oleh praktik-praktik penyembahan berhala. Yang kedua yaitu dakwah awal di Mekah pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad mulai menerima wahyu pertama dari Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Wahyu ini menandai awal misi kenabian beliau. Beliau mulai menyebarkan ajaran Islam secara diam-diam kepada orang terdekatnya, termasuk istri pertama yaitu Khadijah, serta sepupu dan sahabatnya Ali bin Abi Thalib dan Abu Bakar. Namun, dakwah beliau segera menghadapi tantangan. Masyarakat Quraisy merasa terancam oleh ajaran Islam yang menolak penyembahan berhala dan menyerukan monoteisme. Mereka melancarkan kampanye penentangan yang keras, termasuk penghinaan, penyiksaan, dan pemboikotan ekonomi terhadap umat Islam. Beberapa pengikut beliau mengalami penganiayaan berat, sementara Nabi Muhammad sendiri menghadapi penolakan dan penentangan dari para pemimpin Quraisy. Yang ketiga, peristiwa hijrah ke Madinah. Karena semakin intensnya tekanan di Mekah, Nabi Muhammad dan para pengikutnya mengambil keputusan untuk berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Peristiwa ini dikenal sebagai hijrah dan menandai tahun pertama dalam kalender Islam. Peristiwa ini dikenal sebagai hijrah dan menandai tahun pertama dalam kalender Islam. Di Madinah, beliau diterima dengan baik oleh penduduk setempat yang dikenal sebagai Ansor yang membantu umat Islam yang hijrah atau muhajirin. Hijrah tidak hanya menyelamatkan umat Islam dari penindasan, tetapi juga membawa dampak besar bagi perkembangan Islam. Di Madinah, Nabi Muhammad berhasil membangun komunitas Muslim yang kokoh, menyusun piagam Madinah yang mengatur hubungan antara Muslim dan non-Muslim, serta memimpin perjuangan untuk mempertahankan diri dari ancaman Quraisy. Selama di Madinah, Islam berkembang pesat baik dalam jumlah pengikut maupun pengaruh sosial dan politik. Perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW mencerminkan ketekunan, kesabaran, dan dedikasi dalam menyebarkan pesan Islam yang tidak hanya mengubah nasib umatnya, tetapi juga memberikan pengaruh besar bagi dunia. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ibu minta untuk kalian membagi menjadi 2 kelompok, yang setiap kelompoknya Ibu berikan tugas untuk menyimpulkan materi yang sudah Ibu sampaikan untuk dipresentasikan ke depan. Silakan kalian berdiskusi. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.